Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera seluruh anak sekalian. Salam Pramuka. Bagaimana kabar kalian? Selalu sejahtera selalu? Apa yang telah diselesaikan dalam tugas-tugas seharian? Maka jiwa Pramuka harus selalu tekun dan melaksanakan kewajiban secara utuh dengan bertanggung jawab. Perlu disampaikan dalam kegiatan Pramuka ekstrakurikuler wajib di Semarang 1 dan ini anak sekalian, yaitu melaksanakan kegiatan rutin setiap 1 minggu sekali di dalam pelaksanaannya. Maka dalam hal ini perlu saya sampaikan tentang Pramuka. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang yang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan yaitu bagi anggota gerakan Pramuka yang meliputi Pramuka Siaga yaitu umur 7 sampai 10 tahun dan Pramuka Penggalang 11 sampai 15 tahun, Penegak 16 sampai 20 tahun dan Pandega 21 sampai 25 tahun. Bagi anak sekalian yang di dalam kepramukaan itu ada proses pendidikan, yaitu proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah atau keluarga. Dalam bentuk kegiatan menarik seperti kita laksanakan dalam tayangan ini, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka yang pada kegiatan seperti ini dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak yaitu akhlak dan budi pekerti luhur. Kepramukaan itu adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya. Bagi anak-anakku sekalian, sudah gerakan Pramuka harus diketahui bahwa termasuk kepanduan Pramuka di Indonesia telah dimulai itu sejak tahun 1923, yaitu yang ditandai dengan didirikannya dan masa Belanda pada zaman Belanda yang dikatakan sebagai NPO dan di Bandung, yang didirikan di Bandung, sedangkan di tahun yang sama juga di Jakarta didirikan Belanda yang nama juga JIPO. Pada saat itu semuanya anak sekalian gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk yaitu setiap Pramuka itu harus memiliki kepribadian yang beriman, yang bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan, hidup, sehat jasmani, dan rohani. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila. Artinya setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, yaitu memiliki kepedulian, peduli terhadap sesama hidup dalam alam sekitarnya. Anak sekalian, gerakan Pramuka yaitu berlandaskan beberapa prinsip dasar di dalam kegiatan Pramuka. Yang pertama, prinsip dasar dalam Pramuka itu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Kemudian peduli terhadap dirinya pribadi, dan prinsip dasar yang berikutnya taat kepada kode kehormatan Pramuka. Metode kepramukaan diantara yang urutan berikutnya merupakan cara belajar interaktif progresif, yaitu yang melalui pengamalan dan kode kehormatan Pramuka. Kemudian di dalam prinsip berikutnya yaitu belajar sambil melakukan
yaitu kegiatan berkelompok seperti dalam tayangan ini, itu bersama-sama, bekerjasama, dan berkompetisi sehat. Kemudian kegiatan yang menarik dan menantang di dalam prinsip dasar kepramukaan berikutnya. Kemudian kegiatan di alam terbuka. Inilah yang kita laksanakan sekarang di dalam seperti gambar tayangan ini, kegiatan di alam terbuka, dan kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan termasuk pembina, yaitu pendidik, dorongan dan dukungan dari orang tua juga sama. Kemudian dasar prinsip bimbingan penghargaan berupa tanda kecakapan. Tanda kecakapan bisa dilaksanakan dalam kegiatan misalkan pelantikan. Di dalam pelantikan kita lihat tayangan berikut ini adalah pelantikan penegak Bantara dan penerima tamu penegak. Ada 3 siswi dan 1 siswa ini mendapatkan penghargaan dan tanda kecakapan khusus di dalam TKA dan TKU. Satuan terpisah antara putra dan putri ini harus dilaksanakan. Kemudian di dalam penerimaan kecakapan ini bertujuan supaya seseorang, insan tersebut bisa tambah kreatif dan rekreatif, berkompetisi sehat di dalam melaksanakan termasuk Trisatya. Karena dalam Trisatya itu mengandung diantaranya adalah artinya dia bersungguh-sungguh. Karena ini adalah janji dari kehormatan, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Di dalam Trisatya yang pertama itu menjalankan kewajibanku. Sesuai di dalam gambar tayangan ini, foto ini adalah penerima penghargaan. Termasuk menjalankan kewajibanmu terhadap Tuhan, negara, kesatuan, dan termasuk di antara tumpah darah Indonesia. Kemudian menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Dan Trisatya yang terakhir adalah menepati dasa dharma. Karena di dalam dasa dharma, dalam kegiatan pramuka, itu adalah yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perlu diketahui ketakwaan dan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini sebagai dasar pondasi di dalam kegiatan pramuka. Maka hal ini selalu ada di dalam diri pramuka, terutama di SMA Negeri 1 Nandar. Dari dasar dharma yang pertama dan kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Terlihat di dalam tayangan ini kita melihat kegiatan tolong-menolong dalam sesama melaksanakan baik itu kegiatan yang ringan atau yang berat, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Karena kegiatannya di luas, di alam lepas, maka sikap tolong-menolong harus kita laksanakan. Kemudian yang ketiga adalah patriot yang sopan dan satria. Jadi kepada orang tua kita harus menghormat, menunduk, dan kepada orang muda sama-sama melaksanakan kegiatan harus sopan juga mendapat penghargaan menghargai orang lain. Kemudian pada dasar dharma yang kelima adalah rela menolong dan tabah. Contoh di dalam video ini kita laksanakan tentang kegiatan penerimaan tamu penegak dan pelantikan Bantara dalam kondisi hujan misalkan seperti dalam video ini. Dalam suasana ini pelantikan penegak Bantara dan menerima tamu penegak di lokasi di pinggiran Bengawan Solo. Ini kegiatan tetap berlangsung, tapi insan-insan pramuka selalu melaksanakan dengan giat itu sampai malam, sampai larut malam. Dan pas kegiatan ini terlaksana pada menjelang maghrib, sehingga sibuk karena pas hujan yang putra memisahkan diri mencari tempat untuk wudhu dan sekaligus melaksanakan kegiatan yaitu sholat berjamaah. Kemudian berikutnya anak sekalian, yaitu yang keenam adalah rajin, terampil, dan gembira. Ini rajin dan terampil ini utama, jadi kita harus setia terhadap diri kita, melaksanakan kegiatan setiap hari, jangan sampai kita itu bosan. Maka kegiatan sifat ini adalah kreatif, dan rekreatif.
Seperti di dalam tayangan ini, kita rajin melaksanakan dalam kegiatan. Kemudian anak sekalian, di dalam rajin terampil dan gembira, pada malam hari kegiatan kita musyawarah. Rajin dalam musyawarah dalam tayangan ini, dalam situasi istirahat, tetap melaksanakan kegiatan bermusyawarah. Kemudian dalam dasa dharma yang ketujuh adalah hemat, cermat, dan bersahaja. Artinya hemat itu selalu tahu tentang kondisi di mana dia keadaan, tidak menekan harus begini. Contoh di dalam tayangan video ini kita makan dalam kondisi mau hujan. Ya, dalam kondisi hujan makan seadanya karena ini dianggap sudah sehat dan meletakkan cukup sehat di dalam wadah adalah makan wadah pakai kertas. Nah ini. Ini contoh salah satu sifat hemat, cermat, dan bersahaja. Jadi tidak harus kita menggelar posisi yang lebih baik atau mungkin tapi suasana di lapangan inilah yang membawa kita membangun realisasi menjadi jiwa yang penuh kesederhanaan. Kemudian sekalian, di dalam yang dasar dharma yang ke-8 adalah disiplin. Disiplin, berani, dan setia. Di dalam disiplin ini dituangkan dalam kegiatan pramuka itu pada nomor ke-8 dasa dharma, karena sifat disiplin membawa kita adalah kebangkitan dan keberhasilan. Orang yang tidak disiplin maka akan tertinggal jauh. Kemudian yang dasa dharma ke-9 adalah bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab dapat dipercaya. Bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan bertanggung jawab amanah yang diberikan, baik itu dari orang tua atau bapak ibu guru. Kemudian dasa dharma yang 10 adalah suci dalam pikiran dan perkataan dan perbuatan. Ini sesuai isi di dasa dharma yang ke-10. Maka supaya orang anggota pramuka harus jiwanya adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Perkataan artinya dia setiap saat walaupun tidak dalam kegiatan-kegiatan pramuka menjaga lisan kita, lidah kita dalam suasana ucapan yang selalu baik dan sopan, baik itu terhadap teman apalagi dengan orang tua. Melaksanakan kegiatan itu dengan jiwa yang praktis dan sopan dan santun. Perkataan, perbuatan sebagai jiwa pramuka. Inilah salah satu di antara Trisatya dan Dharma kegiatan pramuka di SMA Negeri 1 Lander. Semoga sukses kegiatan ekstra pramuka SMA Negeri 1. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.